Halo guys semuanya, cerita Tokyo Revengers memang sangat seru untuk diikuti. Kurang lengkap rasanya kalau nggak membahas dua karakter ini, yaitu Maiki dan Draken. Dua orang ini merupakan karakter yang memegang peranan penting dalam cerita Tokyo Revengers dan sukses mencuri perhatian banyak orang. Sebelumnya, buat kalian yang baru di channel ini, bisa klik tombol subscribe-nya. Apa sajakah fakta-fakta menarik tentang Maiki dan Draken ini? Langsung aja kita bahas fun fact Maiki dan Draken. Sejarah. Maiki dan Draken memiliki masa lalu yang cukup unik. Masa kecil Maiki berada di lingkungan dojo di bawah asuhan kakeknya yang merupakan seorang ahli ilmu bela diri. Dia menjalani pelatihan ilmu bela diri yang keras dan dapat menguasainya di usia yang masih sangat muda. Sedangkan Draken lahir dan tumbuh di lingkungan prostitusi, tepatnya di distrik lampu merah Shibuya. Draken sendiri sudah yatim piatu sejak umur 2 tahun. Tidak ada yang mengetahui siapa ayah kandung Draken yang sebenarnya. Ibunya sendiri merupakan seorang pelacur di tempat itu dan sudah menelantarkannya sejak kecil sehingga dia dibesarkan oleh tempat pengelola prostitusi tersebut. Mereka bertemu pertama kali saat masih kelas 5 SD. Ketika selesai mentato kepalanya, Draken kemudian disuruh oleh anak-anak Sameyama untuk membawa Maiki. Draken pun pergi mencari Maiki dan bersemangat karena mungkin akan melawan orang yang kuat. Tetapi Draken terkejut ketika melihat betapa kecilnya Maiki. Draken langsung meminta Maiki untuk menemui anak-anak Sameyama. Namun begitu Maiki melihat Sameyama, dia melompat terbang, menendang ke wajah leader Sameyama dan langsung menjatuhkannya, sehingga menakuti anggota Sameyama yang lain. Setelah itu, Maiki dengan santai mengajak Draken untuk berteman dengannya, dan mulai saat itu, persahabatan mereka berdua pun terjalin. Hubungan. Bisa dibilang hubungan kedua pentolan Tokyo Majikai ini sudah seperti keluarga. Mereka berdua bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Draken yang memiliki pemikiran lebih dewasa seolah memegang peranan penting seorang kakak yang mengendalikan perilaku adiknya yang cenderung kekanak-kanakan. Jika Maiki mulai bertindak liar dan berlebihan, maka Drakenlah orang pertama yang akan maju untuk menghentikannya. Sedangkan untuk hubungan percintaan, Draken punya kisah sendiri dengan Ema Sano, adik tiri dari Maiki. Hubungan mereka sendiri cenderung masih malu-malu satu sama lain, di mana Draken selalu menunjukkan kepeduliannya secara tidak langsung. Selain itu, hubungan mereka juga sempat diterpa isu miring, gara-gara Ema dirumorkan berselingkuh dengan Maiki. Untungnya Draken sendiri yang meluruskan kesalahpahaman tersebut. Prinsip. Meskipun berstatus berandalan, seorang laki-laki sejati harusnya juga memiliki prinsip yang kuat. Maiki tidak pernah sekalipun menyerang perempuan atau orang yang memang tidak mengganggunya. Jika memang ada perempuan yang menyerangnya, dia hanya memilih mengabaikannya saja. Hal ini pernah diperlihatkannya saat Hinata sempat menampar Maiki karena ingin melindungi Takemichi. Maiki juga tidak menyukai aksi-aksi ilegal seperti judi sabung orang yang diselenggarakan oleh Kiyomizu. Menurutnya, berandalan yang terhormat selalu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan jantan, sehingga tidak pantas dipandang kriminal oleh masyarakat. Untuk Draken sendiri, yang dibesarkan di lingkungan prostitusi tidak membuatnya salah jalan. Malahan dia menjadi salah satu pentolan Tokyo Majikai yang paling bermoral di antara anggota lainnya dan sering memberikan quotes-quotes membangun untuk teman-temannya. Jika Maiki cenderung tidak stabil, Draken masih mengutamakan logikanya jika menemui masalah tertentu. Sama seperti Maiki, Draken juga membenci aksi-aksi ilegal seperti judi, pemerkosaan, dan penyerangan ke masyarakat sipil.
Tokyo Manjikai. Cikal bakal Tokyo Manjikai atau disingkat Touman ini berawal dari pertemuan Maiki dan Draken saat masih sekolah dasar. Kelompok ini baru berdiri secara resmi saat keduanya bertemu dengan Baji, Mitsuya, Pachin, dan Kazutaro saat SMP, dengan Maiki sebagai leader dan Draken sebagai wakil leadernya. Awalnya geng ini hanya dibuat sebagai tempat nongkrong bersama dan melakukan kegiatan seperti konvoi motor dan sesekali berkelahi. Namun semuanya berubah saat Kazutaro justru tak sengaja membunuh kakak Maiki demi menghadiahi bosnya dengan sepeda motor baru. Sejak saat itu, geng Tokyo Manjikai berubah menjadi suram seperti berandalan pada umumnya. Skills. Kedua top leader Touman ini pastinya memiliki kekuatan yang sangat besar. Maiki memiliki bakat bela diri yang diasah sejak kecil, membuatnya menjadi berandalan yang sangat kuat dengan gaya bertarung yang efektif dan efisien. Sering kali menang dalam pertarungan hanya dengan satu kali serangan. Gak cuman punya skill dan kekuatan yang luar biasa, di kisah berikutnya, Maiki juga bisa menjadi trigger time leap atau perjalanan waktu dari Takemichi. Kemudian Draken memiliki postur tubuh yang mumpuni, ini pastinya punya kekuatan yang sangat besar, terutama di daya tahan tubuh yang sangat tangguh. Draken yang memang sudah teruji sejak kecil, mampu berhasil bertahan dan bahkan mampu mengalahkan 20 orang anggota Mobius seorang diri. Dia juga masih bisa kembali ke pertarungan meski fisiknya sudah kelelahan setelah penyergapan tersebut. Satu-satunya yang bisa membuatnya tumbang mungkin hanya dengan menyerangnya dengan senjata tajam. Oke, jadi itu dia beberapa hal menarik tentang Maiki dan Draken. Oke, jadi mungkin itu dulu buat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.